Bab 6. Pelajaran 5. Orang kaya menciptakan uang. Semalam saya beristirahat dari menulis dan melihat program TV tentang kisah seorang pemuda bernama Alexander Graham Bell. Bell baru saja mempatenkan teleponnya, dan usahanya semakin keras karena permintaan akan penemuan barunya sangat besar. Karena membutuhkan perusahaan yang lebih besar, dia pergi ke sebuah perusahaan raksasa pada waktu itu, Western Union, dan bertanya pada mereka apakah mereka mau membeli hak patennya dan perusahaannya yang kecil. Dia meminta 100.000 US dollar untuk semuanya itu. Presiden Western Union mencemooh dan meremehkannya, dengan mengatakan bahwa harga itu menggelikan. Selanjutnya adalah sejarah. Industri jutaan dolar muncul, dan AT&T lahir. Siaran berita petang mulai persis setelah kisah Alexander Graham Bell selesai. Dalam berita itu ada laporan tentang perampingan di sebuah perusahaan setempat. Para pekerja marah dan mengeluh bahwa kepemilikan perusahaan tidak adil. Seorang manajer berusia sekitar 45 tahun yang dipecat, membawa istri dan 2 bayinya ke pabrik dan mengemis pada penjaga untuk mengizinkan dia berbicara pada si pemilik. Dia ingin bertanya apakah mereka mau mempertimbangkan kembali pemecatannya. Dia baru saja membeli rumah dan takut kehilangan rumah itu. Kamera terfokus pada permohonannya agar seluruh dunia melihat. Tidak perlu diragukan, hal itu menarik perhatian saya. Saya telah mengajar secara profesional sejak 1984. Itu merupakan pengalaman luar biasa dan berharga. Tetapi itu juga merupakan profesi yang mengganggu. Karena saya telah mengajar ribuan orang, dan saya melihat satu hal yang umum dalam diri kita semua, termasuk saya sendiri. Kita semua memiliki potensi yang luar biasa, dan kita semua diberkati dengan anugerah. Namun satu hal yang menahan kita semua adalah suatu tingkat keraguan diri. Bukan karena terlalu kurangnya informasi teknis yang menahan kita, tetapi lebih karena kurangnya keyakinan diri. Sebagian orang lebih terpengaruh dibandingkan yang lainnya. Setelah meninggalkan bangku sekolah, kebanyakan dari kita tahu bahwa banyak yang diperhitungkan, bukanlah soal gelar perguruan tinggi atau ranking yang baik. Dalam dunia nyata, di luar dunia akademis, sesuatu yang lebih dari sekedar gelar jelas dituntut. Saya mendengarnya dengan sebutan keberanian, bernyali, pintar, terampil, cerdik, gigih, ulet, dan lihai. Faktor-faktor ini, apapun labelnya, akhirnya lebih banyak memutuskan masa depan seorang daripada gelar akademis yang disandangnya. Di dalam diri kita masing-masing terdapat salah satu karakter berani, lihai, dan gigih itu. Ada juga sisi lain dari karakter itu, orang yang gampang bertekuk lutut dan mengemis jika perlu. Setelah 1 tahun di Vietnam sebagai pilot Marine Corps, saya sangat memahami kedua karakter itu di dalam diri saya. Yang satu tidak lebih baik dari yang lain. Namun, sebagai guru, saya mengakui bahwa ketakutan dan keraguan diri yang berlebihan itulah yang paling mengurangi kejeniusan pribadi. Saya sedih melihat murid-murid bisa menjawab pertanyaan saya, namun tak punya keberanian untuk bertindak berdasarkan jawaban. Seringkali dalam dunia nyata, bukan orang pandai yang maju tetapi orang yang berani. Dalam pengalaman pribadi saya, kejeniusan finansial Anda menuntut keterampilan teknis dan juga keberanian. Jika rasa takut terlalu kuat, kejeniusan ditekan. Di dalam kelas, saya sangat mendorong murid-murid saya untuk belajar mengambil risiko, untuk bersikap berani, untuk membiarkan kejeniusan mereka mengubah ketakutan itu menjadi kekuatan dan kelihayan. Hal ini berhasil bagi beberapa orang dan menakutkan bagi yang lain. Saya akhirnya menyadari bahwa bagi kebanyakan orang, bila menyangkut masalah uang, mereka lebih memilih untuk memainkannya dengan aman. Saya harus menjawab dengan tangkas pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa mengambil risiko? Mengapa saya harus pusing-pusing mengembangkan IQ finansial saya? Mengapa saya harus melek finansial? Dan saya menjawab, hanya supaya kalian memiliki lebih banyak pilihan. Ada perubahan-perubahan besar di depan. Persis ketika saya mulai dengan kisah penemu muda Alexander Graham Bell.
Dalam tahun-tahun berikutnya akan ada lebih banyak orang seperti dia. Akan ada ratusan orang seperti Bill Gates dan perusahaan yang sangat sukses seperti Microsoft tercipta setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan juga akan ada lebih banyak kepailitan, PHK, dan perampingan perusahaan. Jadi mengapa susah-susah mengembangkan IQ finansial Anda? Tak seorang pun dapat menjawab hal itu kecuali Anda sendiri. Tetapi saya dapat memberitahu Anda mengapa saya sendiri melakukannya. Saya melakukannya karena itulah saat yang paling menggairahkan untuk dijalani. Saya lebih menyambut perubahan ketimbang takut pada perubahan. Saya lebih bergairah untuk menghasilkan uang jutaan dolar daripada khawatir soal tidak adanya kenaikan gaji. Periode di mana kita sekarang berada adalah saat paling menggairahkan. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia kita. Orang-orang akan melihat kembali ke periode masa ini dan memuji betapa saat ini adalah era yang paling menggairahkan. Itulah saat kematian yang lama dan kelahiran yang baru. Itulah saat yang penuh kekacauan sekaligus saat yang menggairahkan. Jadi mengapa susah-susah mengembangkan IQ finansial Anda? Karena jika Anda melakukannya, Anda akan sangat kaya. Dan jika Anda tidak melakukannya, periode ini akan menjadi sangat menakutkan. Ini akan menjadi saat untuk menyaksikan orang-orang bergerak maju dengan berani, sementara yang lainnya terperangkap dalam lingkaran kehidupan yang membusuk. Tanah subur makmur 300 tahun yang lalu. Maka orang yang memiliki tanah memiliki kekayaan. Kemudian mulailah masa pabrik dan produksi, dan Amerika bangkit untuk berkuasa. Kaum industrialis memiliki kekayaan. Sekarang adalah abad informasi. Dan orang yang mempunyai informasi paling aktual dan tepat waktunya memiliki kekayaan. Masalahnya adalah, informasi berterbangan di seluruh dunia dengan kecepatan cahaya. Kekayaan baru tidak dapat ditampung oleh batas-batas dan perbatasan seperti hanya tanah dan pabrik. Perubahan akan menjadi semakin cepat dan dramatis. Akan ada kenaikan jumlah multijutaan baru yang sangat dramatis. Dan juga akan ada banyak orang yang tertinggal jauh di belakang. Sekarang saya mendapati begitu banyak orang bergumul, sering bekerja lebih keras, hanya karena mereka berpegang teguh pada gagasan lama. Mereka menginginkan segalanya berjalan dan terjadi seperti cara mereka. Mereka menolak perubahan. Saya mengenal orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau rumah mereka, dan mereka menyalahkan teknologi atau ekonomi atau pimpinan perusahaan mereka. Sayang sekali mereka gagal untuk menyadari bahwa barangkali mereka sendirilah sumber masalahnya. Itu dianggap liabilitas semata-mata karena mereka tidak menyadari bahwa gagasan atau cara mengerjakan sesuatu itu merupakan aset pada hari kemarin, padahal hari kemarin sudah berlalu. Suatu siang saya sedang mengajar tentang investasi, menggunakan cash flow sebagai alat pengajaran. Seorang teman membawa teman wanitanya untuk turut menghadiri kelas itu. Teman yang dibawanya itu baru saja bercerai. Dia menjadi sangat mudah marah karena proses penyelesaian perceraian itu, dan sekarang sedang mencari beberapa jawaban. Temannya itu mengira kelas itu mungkin membantu. Permainan itu didesain untuk membantu orang-orang mempelajari cara kerja uang. Dalam memainkan permainan itu, mereka belajar tentang interaksi laporan rugi laba dan neraca. Mereka belajar bagaimana arus kas di antara keduanya dan bagaimana jalan menuju kekayaan adalah melalui usaha untuk menaikkan arus kas bulanan Anda dari kolom aset sampai ke titik yang melampaui pengeluaran bulanan Anda. Setelah Anda menyelesaikan ini, Anda mampu keluar dari perlombaan tikus dan masuk ke jalur cepat. Seperti telah saya katakan, sebagian orang membenci permainan itu, sebagian menyukainya, dan yang lain tidak menangkap maknanya. Wanita itu gagal menangkap peluang yang amat berharga untuk belajar sesuatu dari permainan ini. Dalam putaran pembukaan, dia menarik kartu Do That dengan gambar kapal di atasnya. Pertama-tama dia senang, wah saya dapat kapal. Kemudian ketika teman yang mengajaknya berusaha menjelaskan bagaimana angka-angka itu bekerja pada laporan rugi laba dan neracanya, dia menjadi frustasi karena dia tidak pernah menyukai matematika. Sisa tabelnya menanti sementara temannya terus menjelaskan hubungan antara laporan rugi laba, neraca, dan arus kas bulanan. Tiba-tiba ketika dia menyadari bagaimana angka-angka itu bekerja,
Dia tak pernah menduga bahwa kapalnya justru memakannya hidup-hidup. Selanjutnya dalam permainan, dia juga dipangkas dan mempunyai seorang anak. Itu adalah permainan mengerikan baginya. Setelah kelas itu selesai, temannya mendatangi saya dan mengatakan bahwa wanita itu marah. Dia datang ke kelas itu untuk belajar soal investasi dan tidak menyukai gagasan yang menyita waktu untuk memainkan permainan yang bodoh itu. Temannya berusaha memberitahu dia untuk memandang ke dalam dirinya sendiri, untuk melihat apakah permainan itu dengan suatu cara mencerminkan dirinya. Karena saran itu, dia meminta kembali uangnya. Dia mengatakan bahwa gagasan tentang sebuah permainan bisa menjadi cerminan dirinya adalah menggelikan. Uangnya pun segera dikembalikan dan dia pergi. Sejak 1984, saya telah menghasilkan uang jutaan dolar hanya dengan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh sistem sekolah. Di sekolah kebanyakan guru menguliahi. Ketika menjadi murid, saya benci kuliah. Saya segera bosan dan pikiran saya akan melantur. Pada 1984, saya mulai mengajar lewat permainan dan simulasi. Saya selalu mendorong murid-murid dewasa untuk memandang permainan sebagai sesuatu yang mencerminkan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka butuhkan untuk dipelajari. Yang paling penting, sebuah permainan mencerminkan perilaku seseorang. Ini adalah sistem umpan balik yang instan. Alih-alih sang guru menguliahi Anda, permainan memberi kuliah pribadi, dibuat khusus untuk Anda. Teman si wanita yang pergi belakangan menelpon untuk memberitahu saya kondisi terakhir. Dia mengatakan temannya baik-baik saja dan sudah tenang. Setelah tenang, dia dapat melihat adanya hubungan tipis antara permainan itu dan hidupnya. Meskipun dia dan suaminya tidak memiliki kapal, mereka memiliki segala sesuatu lainnya yang dapat dibayangkan. Dia marah setelah perceraian mereka, baik karena suaminya lari dengan wanita yang lebih muda, dan juga karena setelah 20 tahun perkawinan, mereka sudah mengumpulkan sedikit aset. Namun sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang dapat dibagi di antara mereka. 20 tahun hidup perkawinan mereka sungguh menyenangkan, tetapi yang mereka kumpulkan hanyalah 1 ton dudet, barang yang tidak berharga. Dia menyadari bahwa amarahnya ketika menghitung angka-angka, laporan rugi laba dan neraca, berasal dari rasa malunya karena tidak mengerti hal itu. Dia yakin bahwa keuangan adalah tugas pria. Dia mengurus rumah dan berusaha menyenangkan orang, dan suaminya mengurus masalah keuangan. Dia sekarang cukup yakin bahwa dalam 5 tahun terakhir perkawinan mereka, suaminya telah menyembunyikan uang darinya. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak menjadi lebih waspada akan kemana perginya uang itu. Seperti halnya dia juga tidak mengetahui soal wanita lain itu. Persis seperti papan permainan, dunia selalu memberi kita umpan balik instan. Kita dapat belajar banyak jika kita mendengarkan lebih banyak. Suatu hari yang lalu, saya mengeluh kepada istri saya bahwa si pembersih rumah pasti telah mengecilkan celana saya. Istri saya tersenyum lembut dan menepuk perut saya untuk memberitahu bahwa celana itu tidak mengecil, sesuatu yang lain telah membesar, saya. Permainan cash flow didesain untuk memberikan umpan balik pribadi kepada setiap pemain. Tujuannya adalah memberi Anda pilihan. Jika Anda menarik kartu bergambar kapal, dan itu menempatkan Anda dalam utang, pertanyaannya adalah, sekarang apa yang dapat Anda lakukan? Berapa banyak pilihan finansial yang berbeda dapat Anda ajukan? Itulah tujuan permainan itu. Mengajar pemain untuk berpikir dan menciptakan pilihan-pilihan finansial yang baru dan beragam. Saya telah menyaksikan permainan ini dimainkan oleh lebih dari 1.000 orang. Orang yang keluar dari perlombaan tikus, yang tercepat adalah orang yang mengerti angka-angka dan mempunyai pikiran-pikiran finansial yang kreatif. Mereka mengetahui pilihan-pilihan finansial yang berbeda. Orang yang membutuhkan waktu terlama adalah orang yang tidak familiar dengan angka-angka dan seringkali tidak mengerti kekuatan investasi. Orang kaya sering kreatif dan mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Ada orang yang bermain cash flow memperoleh banyak uang dalam permainan itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hal itu. Kebanyakan dari mereka juga tidak berhasil secara finansial dalam kehidupan nyata sehari-hari. Setiap orang lain kelihatan lebih maju daripada mereka, sekalipun mereka mempunyai uang. Dan itu benar dalam kehidupan nyata.
Ada banyak orang yang mempunyai banyak uang dan tidak maju secara finansial. Membatasi pilihan Anda sama saja dengan bergantung pada gagasan-gagasan lama. Saya mempunyai seorang teman SMU yang sedang bekerja di 3 pekerjaan. 20 tahun yang lalu, dia adalah yang terkaya di kelas saya. Ketika perkebunan gula setempat ditutup, perusahaan tempat dia bekerja turut merosot bersama perkebunan itu. Dalam benaknya, dia hanya mempunyai satu pilihan, dan itu adalah pilihan kuno, bekerja keras. Masalahnya adalah, dia tidak dapat menemukan pekerjaan setara yang mengakui senioritasnya dalam perusahaan lama. Akibatnya, pekerjaan yang sekarang dia dapatkan sebenarnya berada di bawah kualifikasi yang dimilikinya, sehingga upahnya pun lebih rendah. Dia sekarang mengerjakan 3 pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup. Saya telah menyaksikan orang-orang yang bermain cash flow mengeluh bahwa kartu-kartu peluang yang tepat tidak mereka dapatkan. Jadi mereka hanya duduk di sana. Saya tahu orang-orang yang melakukan hal itu dalam kehidupan real. Mereka menunggu peluang yang tepat. Saya telah menyaksikan orang-orang yang mendapat kartu peluang yang tepat dan kemudian tidak memiliki cukup uang. Kemudian mereka mengeluh bahwa mereka pasti sudah keluar dari perlombaan tikus jika mereka mempunyai uang lebih. Jadi mereka hanya duduk di sana. Saya juga tahu orang-orang yang melakukan hal itu dalam kehidupan real. Mereka melihat semua transaksi besar, tetapi mereka tidak mempunyai uang. Dan saya juga menyaksikan orang-orang yang menarik kartu peluang yang besar, membacanya keras-keras, dan tidak mempunyai gagasan bahwa itu adalah peluang yang besar. Mereka mempunyai uang, waktunya tepat, mereka mempunyai kartu, tetapi mereka tidak dapat melihat peluang yang menanti mereka. Mereka gagal untuk melihat bagaimana hal itu cocok dengan rencana finansial mereka untuk keluar dari perlombaan tikus. Dan orang seperti itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kebanyakan orang mempunyai peluang yang datang begitu saja tepat di depan mata mereka sepanjang hidup mereka, tetapi sayangnya mereka gagal untuk melihatnya. Setahun kemudian, mereka baru menyadari hal itu setelah setiap orang lain menjadi kaya. Intelijensi finansial sebenarnya bukan hanya berarti membuat pilihan lebih banyak. Jika peluang tidak terjadi pada Anda, apalagi yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki posisi finansial Anda? Jika sebuah peluang jatuh ke pangkuan Anda, dan Anda tidak mempunyai uang, dan bank tidak mau meminjamkan uang pada Anda, apalagi yang dapat Anda lakukan agar peluang itu berjalan sesuai dengan keinginan Anda? Jika firasat Anda salah, dan apa yang telah Anda perhitungkan tidak terjadi, bagaimana Anda dapat mengubah sebuah jeruk lemon menjadi uang jutaan? Itulah intelijensi finansial. Bukan banyaknya peluang yang terjadi, melainkan berapa banyak solusi finansial yang dapat Anda pikirkan untuk mengubah sebuah jeruk lemon menjadi uang jutaan. Ini adalah soal seberapa kreatif Anda memecahkan masalah-masalah finansial. Kebanyakan orang hanya tahu satu solusi: bekerja keras, menabung, dan meminjam kredit. Jadi mengapa Anda ingin meningkatkan intelijensi finansial Anda? Karena Anda ingin menjadi orang yang menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Anda menghadapi apapun yang terjadi dan membuatnya lebih baik. Sedikit orang yang menyadari bahwa keberuntungan itu diciptakan, tidak terjadi begitu saja. Seperti halnya uang. Dan jika Anda ingin lebih beruntung dan menciptakan uang ketimbang bekerja keras, maka intelijensi finansial Anda sangatlah penting. Jika Anda tergolong orang yang menunggu terjadinya hal yang tepat, Anda mungkin akan menunggu untuk waktu yang lama. Itu sama seperti menunggu jatuhnya bintang. Sebagai anak muda, Mike dan saya terus-menerus diberitahu oleh ayah saya yang kaya bahwa uang tidaklah real. Ayah yang kaya kadang-kadang mengingatkan kami tentang betapa dekatnya kami dengan rahasia uang pada hari pertama kami berkumpul dan mulai membuat uang dari batu gips. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, katanya. Orang kaya menciptakan uang. Semakin real uang itu menurut kalian, semakin keras kalian akan bekerja untuknya. Jika kalian dapat mengerti gagasan bahwa uang tidak real, kalian akan tumbuh lebih kaya dan lebih cepat. Apa sih maksud Bapak sebenarnya? Adalah pertanyaan yang sering Mike dan saya lontarkan. Apa sesungguhnya uang itu jika ia tidak real? Yang dikatakan ayah yang kaya cuma,
Apa yang kita sepakati? Satu-satunya aset yang paling kuat yang kita miliki adalah pikiran kita. Jika pikiran dilatih dengan baik, ia dapat menciptakan kekayaan yang luar biasa dalam waktu yang kelihatannya singkat. Kekayaan yang melampaui impian para raja dan ratu 300 tahun yang lalu. Pikiran yang tidak terlatih juga dapat menciptakan kemiskinan yang ekstrim yang akan terus berlanjut dengan mengajarkannya pada keluarga mereka. Dalam abad informasi, uang bertambah secara eksponensial. Beberapa orang menjadi kaya dari nol dengan cara yang tak masuk akal, hanya dengan ide dan persetujuan atau perjanjian. Jika Anda bertanya pada banyak orang yang berdagang saham atau investasi lain untuk hidup, mereka mengerti itu dilakukan sepanjang waktu. Seringkali, uang jutaan dapat dibuat seketika dari nol, dari tidak punya apa-apa. Dan yang saya maksud dengan nol atau tidak mempunyai apa-apa adalah tidak ada uang yang dipertukarkan. Itu dilakukan lewat perjanjian, tanda tangan dalam sebuah kesepakatan perdagangan, suatu tanda di layar komputer pedagang, trader di Lisbon dari layar seorang pedagang di Toronto, dan kembali ke Lisbon. Sebuah telepon ke broker saya untuk membeli dan sesaat kemudian menjualnya. Uang tidak berpindah tangan, perjanjianlah yang melakukannya. Jadi mengapa mengembangkan kejeniusan finansial Anda? Hanya Anda yang dapat menjawabnya. Saya dapat memberitahu Anda mengapa saya mengembangkan bidang intelijensi saya ini. Saya melakukannya karena saya ingin menghasilkan uang secara cepat. Bukan karena harus, tetapi karena saya memang ingin. Ini adalah suatu proses belajar yang mengagumkan. Saya mengembangkan IQ finansial saya karena saya ingin berpartisipasi dalam permainan tercepat dan terbesar di dunia. Dan dengan cara saya sendiri yang kecil, saya ingin menjadi bagian dari evolusi manusia yang tak terduga ini, era di mana manusia bekerja secara murni dengan pikiran mereka dan bukan dengan tubuh mereka. Di samping itu, disitulah letak tindakan. Itulah yang sedang terjadi. Ini gila, menakutkan, dan juga menyenangkan. Itu sebabnya saya berinvestasi dalam intelijensi finansial saya, mengembangkan aset terbesar yang saya miliki. Saya ingin bersama orang-orang melangkah ke depan dengan berani. Saya tidak ingin bersama-sama dengan mereka yang tertinggal di belakang. Saya akan memberi Anda sebuah contoh sederhana tentang menciptakan uang. Pada awal 1990-an, perekonomian Phoenix sangat mengerikan. Saya menyaksikan pertunjukan TV Good Morning Amerika ketika seorang perencana finansial muncul dan mulai meramalkan kesuraman dan malapetaka. Nasihatnya adalah menabung uang. Sisihkanlah 100.000 setiap bulan, katanya, dan dalam 40 tahun Anda akan menjadi multi-jutawan. Menabung uang setiap bulan memang ide yang bagus. Ini adalah satu pilihan yang diambil oleh kebanyakan orang. Masalahnya, ini membuat orang yang bersangkutan buta akan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mereka kehilangan kesempatan besar untuk pertumbuhan uang mereka yang jauh lebih signifikan. Kesempatan demi kesempatan lewat begitu saja. Seperti saya katakan, perekonomian sangat buruk pada waktu itu. Bagi investor, ini adalah kondisi pasar yang sempurna. Setumpuk uang saya ada di pasar saham dan di perumahan apartemen. Saya hanya punya sedikit uang tunai. Karena setiap orang menyerahkan barangnya, saya membeli. Saya tidak menyimpan uang. Saya menginvestasikannya. Istri saya dan saya memiliki lebih dari $1 juta uang tunai yang bekerja di pasar yang sedang tumbuh pesat. Itu adalah peluang terbaik untuk berinvestasi. Perekonomian sangat mengerikan. Saya tidak dapat melewatkan transaksi-transaksi kecil itu. Rumah yang dulunya berharga $100.000 sekarang $75.000. Tetapi alih-alih membeli di kantor real estate setempat, saya membelinya di kantor pengacara kepailitan atau di tangga gedung pengadilan. Di tempat-tempat itu, sebuah rumah seharga $75 kadang bisa dibeli $20.000 atau kurang. Dengan $2.000 yang dipinjamkan seorang teman pada saya selama 90 hari dengan bunga $200, saya memberikan uang itu pada si pengacara sebagai uang muka.
Sementara akuisisi diproses, saya memasang iklan di koran untuk mengiklankan rumah 75 US dollar dengan harga 60.000 US dollar dan tidak ada uang muka. Telepon berdering tanpa henti. Calon pembeli disaring dan setelah properti itu sah menjadi milik saya, semua calon pembeli diizinkan melihat rumah itu. Suasananya sungguh ramai. Rumah itu terjual hanya dalam beberapa menit. Saya meminta fee 2.500 US dollar untuk pemrosesan yang dengan senang hati mereka berikan. Dan kemudian perusahaan escrow pihak ketiga mengambil alih. Saya mengembalikan 2.000 US dollar kepada teman saya dengan tambahan 200 US dollar. Dia senang, pembeli rumah senang, pengacara senang, dan saya pun senang. Saya telah menjual rumah seharga 60.000 US dollar yang saya beli 20.000 US dollar. Uang 40.000 US dollar diciptakan dari uang dalam kolom aset saya dalam bentuk surat pinjaman, promise dari si pembeli. Total waktu kerja 5 jam. Ketika pasar lesu ini, istri saya dan saya mampu melakukan 6 transaksi sederhana itu dalam waktu luang kami. Sementara sebagian terbesar uang kami ada dalam properti dan pasar saham yang lebih besar, kami mampu menciptakan lebih dari 190.000 US dollar dalam aset dengan bunga 10% dalam ke-6 transaksi membeli, menciptakan, dan menjual itu. Itu kira-kira 19.000 US dollar pemasukan setahun, yang kebanyakan berlindung dalam korporasi pribadi kami. Hampir seluruh uang yang 19.000 US dollar setahun itu dipakai untuk membayar mobil perusahaan kami, bahan bakar, perjalanan, asuransi, santap malam dengan klien, dan hal-hal lain. Pada saat pemerintah mendapat kesempatan untuk memajaki pemasukan itu, uang itu telah dibelanjakan berdasarkan pengeluaran prapajak yang diizinkan secara legal. Ini adalah contoh sederhana tentang bagaimana uang ditemukan, diciptakan, dan dilindungi dengan menggunakan intelijensi finansial. Coba pikirkan, berapa lama yang Anda butuhkan untuk menabung uang sebanyak 190.000 US dollar? Apakah bank akan memberi Anda bunga 10% dan pinjaman Anda untuk bank ini berlaku selama 30 tahun? Saya harap mereka tidak pernah mengembalikan pinjaman yang sebesar 190.000 US dollar itu. Karena saya harus membayar pajak jika mereka mengembalikan nilai pokoknya. Dan lagi pula, 19.000 US dollar dilunasi selama 30 tahun sama saja dengan pemasukan atau penghasilan sebesar 500.000 US dollar. Ada sebagian orang yang bertanya apa yang terjadi jika orang itu tidak membayar. Itu memang terjadi dan itu kabar gembira. Pasar real estate Phoenix dari 1994 sampai 1997 menjadi salah satu yang paling menggairahkan bagi orang Amerika. Rumah seharga 60.000 US dollar itu akan diambil kembali dan dijual lagi 70.000 US dollar. Dan 2.500 US dollar dikumpulkan sebagai fee proses pinjaman. Ini masih tergolong transaksi nol di depan tanpa uang muka dalam benak pembeli baru, dan proses itu akan terus berlangsung. Jadi jika Anda cepat, pertama kali saya menjual rumah itu, saya mengembalikan 2.000 US dollar itu. Secara teknis saya tidak memiliki uang dalam transaksi itu. Laba atas modal saya adalah tidak terbatas. Ini adalah contoh tanpa uang menghasilkan banyak uang. Dalam transaksi kedua, ketika menjual kembali, saya telah mengantongi 2.000 US dollar dalam dompet saya dan memperpanjang kembali pinjaman itu sampai 30 tahun. Berapa laba atas modal saya bila saya mendapatkan uang untuk menghasilkan uang? Saya tidak tahu, tetapi angkanya jelas melebihi tabungan 100 US dollar sebulan, yang masih dipajaki 5%. Ini tidak terlalu pintar, mungkin aman tetapi tidak pintar. Sekarang, pada 1997 ketika saya menulis buku ini, kondisi pasar persis kebalikannya dari kondisi 5 tahun yang lalu. Pasar real estate Phoenix menimbulkan kecemburuan terhadap Amerika. Rumah yang kami jual 60.000 US dollar, sekarang berharga 110.000 US dollar. Peluang-peluang yang ditutup itu masih tersedia, tetapi itu akan menyita aset saya yang berharga, waktu saya, untuk pergi mencari peluang itu. Peluang itu luar biasa,
Tetapi sekarang, ada ribuan pembeli yang mencari transaksi itu, dan hanya sedikit yang tersedia yang bisa memberikan keuntungan finansial yang berarti. Pasar telah berubah. Saatnya lah untuk maju terus dan mencari peluang lain untuk dimasukkan ke dalam kolom aset. Anda tidak dapat melakukannya di sini. Itu bertentangan dengan hukum. Anda berbohong. Saya mendengar komentar-komentar itu lebih sering ketimbang, dapatkah Anda memperlihatkan pada saya bagaimana melakukan hal itu? Matematika itu sederhana. Anda tidak membutuhkan aljabar atau kalkulus. Saya tidak menulis terlalu banyak karena perusahaan escrow pihak ketiga menangani transaksi legal dan melayani pembayaran. Saya tidak mempunyai atap untuk diperbaiki atau toilet untuk dijebol karena para pemilik melakukan hal itu. Itu rumah mereka. Kadang orang tidak membayar, dan itu luar biasa karena ada fee belakangan. Atau mereka pindah dan properti dijual lagi. Sistem pengadilan menangani hal itu. Hal itu mungkin tidak bisa dilakukan di negara lain. Kondisi pasar mungkin berbeda. Tetapi contoh itu menggambarkan bagaimana proses finansial yang sederhana dapat menciptakan ratusan ribu dolar dengan sedikit uang dan risiko kecil. Ini adalah contoh tentang uang hanya berbentuk perjanjian. Siapapun dengan pendidikan SMU dapat melakukannya. Namun, kebanyakan orang tidak mau melakukannya. Kebanyakan orang mengikuti nasihat standar, bekerja keras dan menabung uang. Untuk sekitar 30 jam bekerja, hampir 190.000 US dollar diciptakan dalam kolom aset dan tidak ada pajak dibayar. Mana yang kedengarannya lebih sulit bagi Anda? 1. Bekerja keras, membayar pajak 50%, menabung sisanya. Tabungan Anda kemudian mendapat bunga 5% yang juga dikenai pajak. Atau 2. Mengambil waktu untuk mengembangkan intelijensi finansial Anda dan mendayagunakan kekuatan otak Anda dan kolom aset Anda. Lagi pula berapa banyak waktu yang Anda butuhkan, sementara waktu adalah salah satu aset terbesar Anda untuk menabung 190.000 US dollar jika Anda menggunakan pilihan nomor 1. Sekarang Anda bisa memahami mengapa saya diam-diam menggelengkan kepala ketika saya mendengar para orang tua mengatakan, anak saya berhasil baik di sekolah dan menerima pendidikan yang baik. Mungkin itu baik, tetapi apakah itu mencukupi? Saya tahu strategi investasi di atas adalah strategi kecil. Itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana yang kecil dapat tumbuh menjadi besar. Lagi pula, keberhasilan saya mencerminkan pentingnya fondasi finansial yang kuat, yang dimulai dengan pendidikan finansial yang kuat. Saya sudah mengatakan itu sebelumnya. Namun berguna untuk mengulanginya, intelijensi finansial disusun dari 4 keterampilan teknis utama berikut ini. 1. Melek finansial, kemampuan membaca angka. 2. Strategi investasi, ilmu pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. 3. Pasar, penawaran dan permintaan. Alexander Graham Bell memberi apa yang diinginkan pasar. Begitu pula Bill Gates. Rumah seharga 75.000 US dollar yang ditawarkan 60.000 US dollar dan dibeli seharga 20.000 US dollar adalah juga merebut peluang dan yang diciptakan oleh pasar. Seseorang membeli dan seseorang menjual. 4. Hukum, kesadaran akan akuntansi, korporasi, peraturan negara dan nasional. Saya merekomendasikan untuk bermain dalam peraturan. Pondasi dasar atau kombinasi keterampilan inilah yang dibutuhkan untuk berhasil dalam mengejar kekayaan. Apakah dengan jalan membeli rumah, apartemen besar, perusahaan, saham, surat-surat berharga, reksadana, barang-barang berharga, kartu bisbol, atau semacamnya. Pada 1996, pasar real estate di Amerika menggeliat kembali dan setiap orang terjun di bidang ini. Pasar saham sedang berkembang pesat dan setiap orang terjun ke sana. Perekonomian Amerika Serikat kembali melaju. Saya mulai menjual pada 1996 dan sekarang dalam perjalanan ke Peru, Norwegia, Malaysia, dan Filipina. Investasi telah berubah. Kami keluar dari pasar real estate, namun pembelian jalan terus.
Sekarang saya hanya mengawasi harga-harga merangkak naik dalam kolom aset dan mungkin akan mulai menjual di tahun ini. Tergantung pada beberapa perubahan hukum yang mungkin lolos dalam Kongres. Saya menduga bahwa beberapa dari transaksi 6 rumah kecil itu akan mulai terjual dan cek 40.000 US dollar akan berubah menjadi uang tunai. Saya perlu memanggil akuntan saya agar siap untuk uang tunai itu dan mencari cara untuk melindunginya. Poin yang hendak saya sampaikan adalah bahwa investasi datang dan pergi, pasar naik dan turun, perekonomian tumbuh dan hancur. Dunia selalu menawari Anda peluang sepanjang hidup, setiap hari dalam hidup Anda, tetapi sangat sering kita tidak dapat melihatnya. Tetapi peluang itu sungguh ada, dan semakin dunia berubah, semakin teknologi berubah, semakin akan ada peluang bagi Anda dan keluarga untuk terjamin secara finansial untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi mengapa bingung-bingung untuk mengembangkan kecerdasan finansial Anda? Sekali lagi hanya Anda yang dapat menjawabnya. Saya tahu mengapa saya terus belajar dan mengembangkannya. Saya melakukannya karena saya tahu ada banyak perubahan yang terjadi. Saya lebih suka menyambut perubahan daripada bergantung pada yang lampau. Saya tahu pasar akan tumbuh pesat dan pada saat tertentu akan hancur. Saya ingin terus-menerus mengembangkan kecerdasan finansial saya karena pada setiap perubahan pasar, sebagian orang akan berlutut menghabis pekerjaan untuk mereka. Sementara itu, yang lain akan mengambil jeruk lemon yang disodorkan oleh kehidupan pada mereka, dan terkadang kita semua disodori jeruk lemon, dan mengubahnya menjadi uang jutaan. Itulah kecerdasan finansial. Saya sering ditanya tentang jeruk lemon yang saya ubah menjadi uang jutaan. Terus terang saya sebenarnya ragu-ragu menggunakan lebih banyak contoh investasi pribadi. Saya ragu karena saya takut jangan-jangan itu menjadi bualan saya sendiri. Itu bukan maksud saya. Saya menggunakan contoh hanya sebagai ilustrasi numerik dan kronologis dari kasus-kasus aktual dan sederhana. Saya menggunakan contoh karena saya ingin Anda tahu bahwa ini soal mudah. Semakin familiar Anda dengan 4 pilar kecerdasan finansial, ini semakin mudah. Secara pribadi, saya menggunakan 2 sarana utama untuk mencapai pertumbuhan finansial, real estate dan saham kecil. Saya menggunakan real estate sebagai pondasi saya. Dari hari ke hari, properti saya memberikan arus kas dan dorongan pertumbuhan dalam nilai. Saham-saham kecil digunakan untuk pertumbuhan yang cepat. Saya tidak merekomendasikan apa yang saya lakukan. Contoh hanyalah contoh. Jika peluang terlalu kompleks dan saya tidak mengerti investasi, saya tidak melakukannya. Matematika sederhana dan akal sehat adalah yang diperlukan untuk berhasil dengan baik secara finansial. Ada 5 alasan untuk menggunakan contoh. 1. Memberi inspirasi pada orang lain untuk belajar lebih banyak. 2. Membuat orang lain tahu hal itu mudah jika pondasinya kuat. 3. Memperlihatkan bahwa siapapun dapat mencapai kekayaan besar. 4. Memperlihatkan bahwa ada jutaan cara untuk mencapai tujuan Anda. 5. Memperlihatkan bahwa ini bukanlah ilmu pengetahuan tentang roket. Pada 1989, saya biasa berjoging melewati lingkungan yang indah di Portland, Oregon. Ini adalah daerah pinggiran dengan rumah-rumah gingerbread, rumah yang memiliki ornamen yang indah dan mencolok, rumah-rumah yang kecil dan mungil. Ada banyak tanah for sale dijual di mana-mana. Pasar kayu mengerikan, pasar saham baru saja rontok, dan perekonomian sangat lesu. Pada sebuah jalan, saya memperhatikan tanah for sale yang lebih mencolok dibandingkan dengan kebanyakan. Kelihatannya kuno. Suatu hari saat berjoging melewatinya, saya berlari menghampiri si pemilik yang kelihatannya bermasalah. "Apa yang Anda minta untuk rumah Anda?" tanya saya. Si pemilik berbalik dan tersenyum kecil. "Beri saya tawaran," katanya. "Rumah ini sudah ditawarkan selama setahun, tetapi tak seorang pun datang untuk melihatnya." "Saya mau melihatnya," kata saya. Dan saya membeli rumah itu setengah jam kemudian dengan harga 20.000 US dollar, lebih murah daripada harga yang dia minta. Ini adalah rumah kecil mungil dengan 2 kamar tidur, dengan hiasan gingerbread di sepanjang jendelanya. Warnanya biru muda dengan aksen abu-abu dan dibangun tahun 1930.
Di dalamnya ada tungku api dari batu karang yang indah dan juga 2 kamar tidur kecil. Ini adalah rumah kontrakan yang sempurna. Saya memberi si pemilik uang muka $5.000 dari total $45.000 untuk rumah yang sesungguhnya berharga $65.000. Si pemilik pindah dalam waktu seminggu. Dia senang karena bisa bebas. Dan penyewa pertama saya pun segera menempati rumah itu, seorang profesor setempat. Setelah hipotek, berbagai pengeluaran, dan manajemen fee dibayar, saya menaruh kurang dari $40 di saku saya pada setiap akhir bulan. Sangat menyenangkan. Setahun kemudian, pasar real estate Oregon yang lesu mulai bergairah. Para investor California, karena kebanjiran uang dari pasar real estate mereka yang masih booming, menuju ke utara dan membeli real estate di Oregon dan Washington. Saya menjual rumah kecil itu seharga $95.000 kepada seorang pasangan muda dari California yang mengira ini adalah harga yang murah sekali. Laba atas penjualan aktiva tetap yang mendekati $40.000 itu dimasukkan ke dalam transaksi dengan pajak yang ditangguhkan. Dan saya pergi mencari suatu tempat untuk menanamkan uang saya. Sekitar 1 bulan, saya menemukan sebuah rumah apartemen 12 unit persis di samping pabrik Intel di Beaverton, Oregon. Si pemilik tinggal di Jerman dan tidak tahu berapa nilai tempat itu. Pokoknya dia hanya ingin rumahnya cepat terjual. Saya memberikan tawaran $275.000 untuk bangunan seharga $450.000 itu. Mereka sepakat dengan harga $300.000. Saya membelinya dan menahannya selama 2 tahun. Dengan menggunakan proses transaksi yang sama, kami menjual bangunan itu seharga $495.000 dan membeli sebuah bangunan apartemen 30 unit di Phoenix, Arizona. Kami pun pindah ke Phoenix, dan bagaimanapun kami perlu menjual. Seperti pasar Oregon sebelumnya, pasar real estate di Phoenix sedang lesu. Harga bangunan apartemen 30 unit di Phoenix adalah $875.000 dengan uang muka $225.000. Arus kas dari 30 unit adalah $5.000, lebih sedikit setiap bulannya. Pasar Arizona mulai bangkit dan pada 1996, seorang investor Colorado menawari kami $1,2 juta untuk properti itu. Istri saya dan saya memutuskan untuk menjual, tetapi kami memutuskan menunggu untuk melihat apakah undang-undang laba atas penjualan aktiva tetap akan diubah oleh Kongres. Jika tidak berubah, kami menduga properti akan kembali naik 15-20%. Di samping itu, $5.000 per bulan memberi arus kas yang lumayan. Poin contoh ini adalah bagaimana jumlah yang kecil dapat tumbuh menjadi jumlah yang besar. Lagi-lagi ini adalah soal pemahaman laporan finansial, strategi investasi, pengertian akan pasar dan undang-undang. Jika orang tidak benar-benar mengetahui pokok persoalan ini, maka jelas mereka harus mengikuti dogma standar, yaitu bermain dengan aman, menanamkan modalnya dalam berbagai usaha tapi hanya dalam investasi yang aman. Yang jadi masalah dengan investasi aman adalah bahwa itu sering kali bebas risiko. Artinya, membuatnya sedemikian aman sehingga keuntungannya sangat sedikit. Kebanyakan broker besar tidak akan menyentuh transaksi spekulatif untuk melindungi diri mereka sendiri dan klien mereka. Dan itu adalah kebijakan yang bijaksana. Transaksi yang sangat panas tidak ditawarkan pada orang-orang baru. Seringkali, transaksi terbaik yang membuat orang kaya semakin kaya disediakan untuk mereka yang mengerti permainan itu. Adalah ilegal secara teknis untuk menawarkan pada seorang yang dipertimbangkan tidak canggih dalam transaksi yang begitu spekulatif itu. Tetapi tentu saja, itu terjadi. Semakin saya mendapat sebutan canggih, semakin banyak peluang mendatangi saya. Hal lain untuk mengembangkan intelijensi finansial Anda seumur hidup adalah semata-mata karena lebih banyak peluang disodorkan pada Anda. Dan semakin besar intelijensi finansial Anda, semakin mudah untuk mengatakan apakah sebuah transaksi itu baik atau tidak. Intelijensi
Andalah yang dapat melihat sebuah transaksi buruk atau membuat sebuah transaksi yang buruk menjadi baik. Semakin saya belajar dan ada banyak hal untuk dipelajari, semakin banyak uang yang saya hasilkan semata-mata karena saya memperoleh pengalaman dan kebijaksanaan seiring dengan berjalannya waktu. Saya mempunyai teman-teman yang sekarang bermain dengan aman, bekerja keras di profesi mereka, dan gagal untuk memperoleh kebijaksanaan finansial yang sungguh membutuhkan waktu untuk mengembangkannya. Filosofi saya secara keseluruhan adalah menanamkan benih-benih ke dalam kolom aset saya. Ini adalah formula saya. Saya mulai dari yang kecil dan menanam benih. Sebagian tumbuh, sebagian tidak. Di dalam korporasi real estate saya, kami mempunyai kekayaan properti beberapa juta dolar. Itulah REIT kami, Real Estate Investment Trust. Maksud saya adalah bahwa kebanyakan nilai jutaan itu dimulai dari investasi kecil, $5.000 sampai $10.000. Semua uang muka itu untungnya dapat menangkap pasar yang berkembang cepat, meningkatkan bebas pajak, melakukan tukar tambah beberapa kali selama beberapa tahun. Kami juga memiliki portfolio saham, dilindungi oleh korporasi yang kami sebut reksadana pribadi kami. Kami mempunyai teman-teman yang bertransaksi terutama dengan para investor seperti kami yang mempunyai uang ekstra setiap bulannya untuk diinvestasikan. Kami membeli perusahaan-perusahaan pribadi yang berisiko tinggi dan penuh spekulasi yang hampir go publik di bursa saham di Amerika atau Kanada. Sebuah contoh tentang betapa cepatnya keuntungan dapat diperoleh adalah 100.000 saham dibeli 25 sen dolar per lembarnya. 6 bulan kemudian perusahaan itu terdaftar. Dan 100.000 saham itu sekarang berharga $2 per lembarnya. Jika perusahaan itu dikelola dengan baik, harganya akan naik terus, dan saham bisa naik sampai $20 atau lebih per lembar. Ada tahun-tahun ketika $25.000 kami berubah menjadi jutaan dolar dalam waktu kurang dari setahun. Ini bukanlah judi jika Anda tahu apa yang Anda sedang lakukan. Ini menjadi judi jika Anda hanya melemparkan uang Anda ke dalam sebuah transaksi dan berdoa menunggu mujizat. Gagasan intinya adalah menggunakan pengetahuan teknis, kebijaksanaan, dan kesenangan akan permainan itu untuk memangkas rintangan, mengecilkan risiko. Jadi, apa yang berisiko bagi seorang belum tentu atau kurang berisiko bagi orang lain. Itulah alasan utama saya terus-menerus mendorong orang untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan finansial mereka ketimbang dalam saham, real estate, atau pasar-pasar lainnya. Semakin pandai Anda, semakin baik peluang yang Anda miliki untuk mengalahkan rintangan. Permainan saham di mana saya secara pribadi berinvestasi adalah berisiko sangat tinggi bagi kebanyakan orang dan sama sekali tidak direkomendasikan. Saya sudah memainkan permainan ini sejak 1979 dan membayar lebih banyak daripada bagian saya seharusnya. Tetapi jika Anda mau membaca kembali mengapa investasi semacam ini berisiko tinggi bagi kebanyakan orang, Anda mungkin mampu menentukan hidup Anda secara berbeda, sehingga kemampuan untuk mengambil $25.000 dan mengubahnya menjadi $1 juta dalam setahun berisiko rendah bagi Anda. Seperti telah dinyatakan, tidak ada sesuatu pun yang saya tulis adalah sebuah rekomendasi. Itu hanya digunakan sebagai contoh tentang apa yang sederhana dan mungkin. Apa yang saya lakukan hanyalah hal kecil dalam suatu rencana, namun bagi orang kebanyakan, pemasukan pasif lebih dari $100.000 setahun jelas enak dan tidak sulit dicapai. Tergantung pada pasar dan seberapa pandainya Anda. Itu bisa dilakukan dalam 5-10 tahun. Jika Anda menjaga pengeluaran hidup Anda sedang-sedang saja, tambahan penghasilan $100.000 tentu menyenangkan. Tidak peduli apakah Anda bekerja atau tidak. Anda dapat bekerja jika Anda suka atau mengambil libur jika Anda mau dan menggunakan sistem pajak pemerintah demi kepentingan Anda daripada mengganggu Anda. Basis pribadi saya adalah real estate. Saya senang real estate karena stabil dan bergerak perlahan-lahan. Saya menjaga dasar ini tetap solid. Arus kas cukup mantap dan jika dikelola dengan sepantasnya,
mempunyai peluang bagus untuk tumbuh dalam nilai atau harga. Indahnya dasar real estate yang kokoh adalah bahwa hal ini mengizinkan saya untuk lebih berani ambil risiko dengan saham yang lebih spekulatif yang saya beli. Jika saya membuat profit besar dalam pasar saham, saya menggunakannya untuk membayar pajak capital gain, keuntungan modal, dan kemudian menginvestasikan kembali sisanya ke dalam real estate. Dengan demikian, pondasi aset saya semakin aman dan kokoh. Kata terakhir tentang real estate, saya sudah berkeliling dunia dan mengajar tentang investasi. Di setiap kota, saya mendengar orang mengatakan Anda tidak dapat membeli real estate dengan mudah. Itu bukan pengalaman saya. Bahkan di New York atau Tokyo, atau di pinggiran kota, tawar-menawar yang utama diabaikan oleh kebanyakan orang. Di Singapura, di mana harga real estate sekarang ini sangat tinggi, masih ada tawar-menawar yang bisa ditemukan dalam jangka pendek. Jadi kapan saja saya mendengar seorang berkata kepada saya, Anda tidak dapat melakukannya di sini, saya akan mengatakan pada mereka bahwa pernyataan yang berlaku bagi saya mungkin adalah, saya belum tahu bagaimana melakukan hal itu di sini. Artinya, saya akan mencari dan mempelajari peluang dan kemungkinannya. Peluang besar tidak dilihat dengan mata Anda, tapi dilihat dengan pikiran. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi kaya hanya karena mereka tidak dilatih secara finansial untuk mengetahui peluang-peluang yang ada persis di depan mereka. Saya sering ditanya, bagaimana saya mulai? Dalam bab terakhir, saya menawarkan 10 langkah yang saya tempuh di jalan saya menuju kebebasan finansial. Tetapi ingatlah selalu untuk bersenang-senang. Ini hanyalah sebuah permainan. Kadang Anda menang dan kadang Anda belajar. Tetapi bersenang-senanglah. Kebanyakan orang tidak pernah menang karena mereka lebih takut kalah. Itu sebabnya saya mendapati sekolah itu amat bodoh. Di sekolah kita belajar bahwa kesalahan itu buruk. Dan kata dihukum karena berbuat kesalahan. Namun jika kita melihat cara manusia didesain untuk belajar, kita belajar dengan membuat kesalahan. Kita belajar berjalan dengan jatuh. Jika kita tidak pernah jatuh, kita tidak akan pernah berjalan. Hal yang sama juga benar dan berlaku saat belajar naik sepeda. Saya masih mempunyai bekas luka di lutut saya, tapi sekarang saya dapat naik sepeda tanpa berpikir. Hal yang sama juga benar untuk menjadi kaya. Sayangnya, alasan utama kebanyakan orang tidak kaya adalah karena mereka takut kalah. Para pemenang tidak takut kalah. Tetapi begitulah sikap para pecundang. Mereka takut kalah. Kegagalan adalah bagian dari proses keberhasilan. Orang yang menghindari kegagalan juga menghindari keberhasilan. Saya melihat uang sangat serupa dengan permainan tenis saya. Saya bermain keras, membuat kesalahan, dibetulkan, membuat kesalahan lagi, dibetulkan dan semakin baik. Jika saya kalah dalam permainan itu, saya berjalan melintasi net, menjabat tangan lawan saya, tersenyum dan berkata, sampai ketemu Sabtu depan. Ada 2 macam investor. 1. Tipe yang pertama dan paling umum adalah orang yang membeli investasi yang terpaket. Mereka menyebut outlet retail, seperti perusahaan real estate atau broker saham atau perencana finansial, dan mereka membeli sesuatu. Bisa jadi itu adalah reksadana, REIT, saham, atau surat-surat berharga. Ini adalah cara investasi yang sangat bersih dan sederhana. Sebuah contoh yang sangat mirip dengan seorang yang pergi ke toko komputer dan membeli sebuah komputer langsung dari raknya. Tipe kedua adalah investor yang menciptakan investasi. Investor ini biasanya memasang sebuah transaksi sangat mirip dengan orang-orang yang membeli komponen komputer dan merangkainya. Ini seperti pembiasaan. Saya tidak tahu sama sekali tentang merangkai komponen komputer, tetapi saya tahu cara merangkai dan menyatukan potongan-potongan peluang atau tahu orang yang bisa melakukannya. Tipe investor yang kedua inilah yang sangat mungkin merupakan investor profesional. Kadang dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyatukan semua potongan itu. Dan terkadang potongan itu tidak pernah datang bersama-sama. Oleh ayah saya yang kaya, saya didorong untuk menjadi tipe investor yang kedua ini. Adalah penting untuk belajar bagaimana menyatukan potongan-potongan itu.
karena disitulah adalah kemenangan besar. Dan kadang kekalahan besar jika gelombang pasang menghantam Anda. Jika Anda ingin menjadi tipe investor kedua, Anda perlu mengembangkan 3 keterampilan utama. Ini adalah keterampilan tambahan di samping keterampilan yang dituntut untuk menjadi cerdas secara finansial. 1. Bagaimana menemukan peluang yang dilewatkan oleh setiap orang. Anda melihat dengan pikiran Anda apa yang dilewatkan oleh orang lain dengan mata mereka. Sebagai contoh, seorang teman membeli sebuah rumah tua yang kondisinya sangat jelek. Sungguh menyeramkan melihat rumah itu. Setiap orang bertanya-tanya mengapa dia membelinya. Apa yang dia lihat, tetapi tidak kami lihat adalah bahwa rumah itu mempunyai 4 kapling kosong ekstra. Dia menyadari itu dengan pergi ke sebuah title company, perusahaan yang meneliti surat-surat real estate untuk menentukan keabsahan sebuah properti. Setelah membeli rumah itu, dia meruntuhkannya dan menjual 5 kapling itu kepada seorang pembangun dengan harga 3 kali lipat yang dia bayar dari saat membeli. Dia mendapat $75,000 untuk kerja 2 bulannya. Itu bukan uang yang banyak, tetapi ini jelas melebihi upah minimum dan secara teknis tidak sulit. 2. Bagaimana mengumpulkan uang? Kebanyakan orang hanya pergi ke bank. Tipe investor kedua perlu mengetahui cara mengumpulkan kapital atau modal, dan ada banyak cara yang tidak membutuhkan ke bank. Untuk mulai, saya belajar membeli rumah tanpa bantuan bank. Bukan soal rumahnya yang penting, tetapi keterampilan belajar mengumpulkan uang itulah yang tak ternilai. Begitu sering saya mendengar orang mengatakan, bank tidak akan meminjamkan uang pada saya, atau saya tidak mempunyai uang untuk membelinya. Jika Anda ingin menjadi investor tipe 2, Anda perlu belajar bagaimana melakukan hal yang menghalangi kebanyakan orang itu. Dengan kata lain, mayoritas orang membiarkan kurangnya uang mereka menghentikan diri mereka untuk melakukan transaksi. Jika Anda dapat mengatasi rintangan itu, Anda akan menjadi jutawan melampaui mereka yang tidak mempelajari keterampilan itu. Berkali-kali saya membeli sebuah rumah, saham, atau apartemen tanpa uang sepeser pun di bank. Saya pernah membeli sebuah apartemen seharga 1,2 juta $. Saya melakukan apa yang disebut tying it up, dengan kontrak tertulis antara penjual dan pembeli. Saya kemudian mengumpulkan deposit sebesar $100,000 yang memberi saya waktu 90 hari untuk mengumpulkan sisanya. Mengapa saya lakukan itu? Hanya karena saya tahu apartemen itu bernilai 2 juta $. Saya tidak pernah mengumpulkan uang. Sebaliknya, orang yang menawarkan $100,000 memberi saya $50,000 karena menemukan transaksi itu. Lalu dia mengambil alih posisi saya, dan saya pun pergi. Total waktu kerja 3 hari. Sekali lagi, apa yang Anda ketahui lebih daripada apa yang Anda beli. Investasi bukanlah membeli, ini lebih soal mengetahui. 3. Bagaimana mengorganisasi orang-orang yang pandai? Orang intelijen atau pandai adalah mereka yang bekerja dengan atau mempekerjakan orang yang lebih intelijen daripada mereka. Ketika Anda membutuhkan nasihat, pastikanlah Anda memilih penasihat Anda dengan bijaksana. Ada banyak hal untuk dipelajari, tetapi ganjaran atau hadiahnya bisa sangat besar. Jika Anda tidak mau mempelajari keterampilan itu, menjadi investor tipe 1 sangatlah direkomendasikan. Apa yang Anda ketahui, itulah kekayaan terbesar Anda. Apa yang tidak Anda ketahui, itulah risiko terbesar Anda. Selalu ada risiko, jadi belajarlah memanajemen risiko daripada menghindarinya.